Salam hormat dari Istana Kasur dan Kerajaan Bantal. Bersama saya Ketua Pengangguran, penulis puisi yang belum diakui negara dan pejuang hidup yang belum diakui HRD. Dedi Mulyadi, umur 30 udah jadi Wakil Bupati Purwakarta. Saya umur 30, baru berhasil jadi Wakil Kasur dan Sekretaris Guling. Dedi kuliah jadi aktivis ikut HMI pidato lantang soal keadilan dan pembangunan. Saya jadi aktivis warung kopi pidato lantang soal diskon kopi saset di tanggal tua. Dedi naik ke DPRD, saya naik ke atap. Bukan pasang antena tapi ngadem dari pikiran hidup yang gak kemana-mana. Dedi bawa proposal pembangunan daerah, saya bawa proposal. Gimana caranya beli Indomie pakai pulsa? Dia ngantor, saya nganggur. Dia tanda tangan dokumen, saya tanda tangan absen ke grup alumni, cuma buat gak dikeluarin admin. Dedi dikawal ajudan, saya dikawal cicilan. Dia bawa mobil dinas, saya bawa motor hasil nebeng. Dia bilang, saya ini lahir dari keluarga sederhana. Saya juga lahir dari keluarga sederhana. Saking sederhananya listrik kadang absen, sinyal juga milih-milih. Wifi cuman ada pas numpang di rumah temen. Dedi posting konten edukatif, saya juga posting meme absurd. Captionnya, Dedi Mulyadi udah jadi gubernur, saya masih nyari Budi yang minjem duit minggu lalu. Dedi pidato di depan rakyat, saya pidato di depan cermin. Semangat bro, kamu pasti bisa. Tapi abis ini ngopi dulu ya, ngopi dulu baru insecure. Dedi naik pangkat. Saya naik berat badan, dia tanda tangan SK, saya tanda tangan. Resi pengiriman barang gagal COD. Saya sempat mikir, apa bedanya saya dan Dedi Mulyadi? Dia bangun pagi, saya bangun sore. Dia rapat sama pejabat, saya rapat sama tukang parkir Indomaret. Kadang saya tanya ke diri sendiri, apa salah saya? Kenapa dia bisa jadi wakil bupati? Saya malah jadi wakil Bantal, yang kerjaannya muter-muter nyari posisi tidur yang cocok buat ngelupain hidup. Tapi jangan salah, saya juga punya pengalaman, pernah ditolak 27 perusahaan, pernah bikin startup yang isinya cuma saya sendiri. Pernah jadi admin grup keluarga, lalu dipecat karena ngirim stiker sarkas. Saya bukan anti kerja, saya pro kerja, asal kerjanya nggak terlalu pagi, nggak banyak laporan, dan boleh rebahan setiap 2 jam. Kalau Dedi Mulyadi bisa jadi motivator, saya juga bisa. Motivator untuk para penganggur yang sudah menyerah pada lowongan kerja yang syaratnya terlalu sempurna. Maksimal umur 24, minimal pengalaman 10 tahun, bisa salto, bisa masak, bisa tahan batin dan gak nanya gaji. Saya juga pernah hampir kerja, tapi begitu lihat gaji UMR, ongkos makan, transport, dan harga bensin, saya mikir, kayaknya nganggur tetap pilihan paling realistis. Dedi bangga jadi tokoh daerah. Saya bangga jadi tokoh di grup WA pengangguran, yang isinya cuma kirim link survei berbayar tapi gak pernah cair. Saya bukan benci orang sukses, saya cuma iri dikit, mungkin karena saya juga punya mimpi, tapi mimpi saya udah kadaluarsa, kalah saing sama realita. Tapi saya tetap nulis puisi, walau tak ada audiensi. Saya tetap curhat, walau cuma didengar tembok kamar dan cicak nganggur. Dan malam-malam panjang saya tulis surat untuk hidup. Hai hidup, kamu tegah. Dedi dikasih jalan lapang, saya dikasih kasur lapuk. Tapi saya sadar, barangkali ini bukan soal takdir, tapi soal usaha yang belum saya kejar cukup jauh. Karena tiap mau usaha, saya malah buka YouTube, nonton Dedi Mulyadi bagi-bagi sembako, lalu balik ke kasur dan tidur sambil mimpi di sembako juga. Maka dari itu saya putuskan untuk bangkit, bukan bangkit produktif, tapi bangkit dari kasur buat ke dapur, nyari cemilan. Kita harus realistis kawan. Akhir kata, kalau Dedi Mulyadi umur 30 bisa jadi wakil bupati, saya juga bisa jadi wakil sesuatu. Wakil harapan yang masih nganggur. Jangan lupa, kalau kamu juga belum jadi apa-apa tapi bisa bikin orang ketawa, berarti kamu juga berguna. Minimal buat hiburan semesta. Like kalau kamu bangga jadi rakyat kasur, komen kalau kamu juga pernah dibandingin sama tokoh sukses, dan subscribe buat nonton puisi-puisi absurd lainnya di Diari Si Penganggur. Saya pamit. Masih dari pojokan kasur. Ketua Pengangguran melaporkan dari zona rebahan nasional.